Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang persamaan diferensial metode pemisahan variabel. Perkenalkan, saya Maulidia Rahmayanita. Saya akan menjelaskan tentang apa itu persamaan diferensial dan apa itu pemisahan variabel. Sebelum kita mempelajari tentang persamaan diferensial metode pemisahan variabel, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah sebuah persamaan yang terdiri dari beberapa turunan dari suatu fungsi. Persamaan diferensial itu terbagi menjadi dua, persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan yang mempunyai fungsi satu variabel bebas, sedangkan persamaan diferensial parsial adalah persamaan yang mempunyai fungsi dengan jumlah variabel bebas lebih dari satu. Selanjutnya, apa itu pemisahan variabel? Pemisahan variabel adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dan parsial. Metode ini memungkinkan penulisan ulang persamaan agar setiap variabel berada di sisi yang berbeda. Dengan kata lain, variabel-variabel yang sama akan ditempatkan di sisi yang sama. Misalnya, variabel X dengan dx dan variabel Y dengan dy. Saya Dea Runisa akan membacakan materi selanjutnya. Kadang-kadang bentuk mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0 dapat diubah menjadi px dx ditambah qy dy sama dengan 0, di mana px adalah suatu fungsi dari x saja dan qy adalah suatu fungsi dari y saja. Persamaan demikian dinamakan persamaan dengan peubah terpisah atau memisahkan peubah atau persamaan yang dapat dipisahkan. Jika persamaan diferensial berbentuk dy per dx sama dengan fxy, yaitu persamaan yang ruas kanannya dapat dinyatakan sebagai perkalian atau pembagian fungsi x dan fungsi y, maka penyelesaian persamaan diferensial dengan cara memisahkan variabelnya, sehingga faktor y bisa kita kumpulkan dengan dy dan faktor x dengan dx. Kenalkan, nama saya Kanela Rizky. Di sini apabila persamaan diferensial ditulis dalam bentuk d per dx dikalikan fx sama dengan gx dikalikan dengan h fx. Nah, persamaan ini tuh dapat disederhanakan dengan membuat permisalan, yaitu y-nya tuh disama dengan fx. Nah, maka bentuknya akan berubah menjadi dy per dx sama dengan gx dikalikan dengan hy. Nah, asalkan hy-nya tidak sama dengan 0, persamaan ini dapat disusun ulang menjadi dy per hy sama dengan gx dikalikan dengan dx. Nah, sehingga dua variabel x dan y telah dipisahkan. Nah, atau persamaannya itu dapat ditulis sebagai berikut. 1 per hy dikalikan dengan dy per dx sama dengan gx. Nah, di kedua ruas ini kemudian sama-sama diintegrasikan sehubungan dengan x sehingga diperoleh integral 1 per hy dikalikan dy per dx dikalikan dengan dx karena kan sehubungan dengan x ya. Nah, yang sebelah ruas kanannya juga itu diintegrasikan integral gx kalikan dx, atau bisa ditulis lagi dengan sederhananya integral dari 1 per hy dikalikan dengan dy sama dengan integral gx dikalikan dx. Dan contoh soal yang pertama,
Yang pertama itu soalnya adalah dy per dx sama dengan 1 plus x dikalikan dengan 1 plus y. Nah, langkah awal itu kita memisahkan antara variabel x dengan variabel y, yaitu dengan cara 1 per 1 plus y dy. Nah, yang sebelah ruas kanan itu ada 1 plus x dx. Nah, gini ya. Nah, setelah itu kita integrasikan kedua ruas. Langsung aja ya, diintegrasikan kedua ruas. Setelah itu kita tahu ya bahwa integral dari 1 per x dx itu adalah ln x. Nah, maka ini integral dari 1 per 1 plus y adalah ln 1 ditambah y. Jangan lupa c-nya ditulis, kita anggap di sini c1. Nah, yang ruas sebelah kanan itu integral dari 1 kan x. Kalau integral dari x itu 1 per 2x kuadrat. Nah, c-nya jangan lupa ditulis, kita anggap di sini c2. Nah, setelah itu tinggal kita olah aja nih. Tinggal taruh di ruas kiri semua. Kan kurangin x, terus dikurangin setengah x kuadrat ditambah sama dengan c, dimana c-nya itu adalah c2 kurang c1. Nah, gini, atau enggak langsung aja biar simple, ln 1 plus y min x min setengah x kuadrat sama dengan c, gitu. Sudah selesai seperti ini. Nah, selanjutnya ada soal yaitu y aksen ditambah 4x sama dengan 0. Nah, jika kita menemukan y aksen, kita ubah bentuknya menjadi dy per dx. Jadi y dikali dy per dx sama dengan min 4x, jadi 4x itu pindah ruas. Nah, setelah itu dx nya kita kalikan dengan min 4x, menjadi y dy sama dengan min 4x dikalikan dengan dx. Nah, setelah itu kita integralkan kedua ruas, kita integrasi kedua ruas menjadi integral y dy sama dengan integral dari min 4x dx. Nah, setelah itu integral dari y itu adalah setengah y kuadrat tambah c1. Lalu ruas sebelahnya integral dari min 4x adalah min 4 per 2 x kuadrat tambah c2. Selanjutnya kita pindah semuanya ke ruas sebelah kiri menjadi setengah y kuadrat min 4 per 2 kan min 2. Kalau diubah ke ruas kiri jadinya plus 2x kuadrat sama dengan c, dimana c-nya itu adalah c2 kurangi c1. Sudah seperti ini, selesai ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya mempunyai latihan soal, yaitu yang pertama, selesaikanlah persamaan diferensial dari y aksen sama dengan 1 plus y kuadrat. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu y aksen sama dengan 1 plus y kuadrat, dimana kita sudah ketahui y aksen adalah dy per dx. dy per dx sama dengan 1 plus y kuadrat. Lalu kita pindah ruas menjadi dy per 1 plus y kuadrat sama dengan dx. Lalu kita
lalu kita integralkan, yaitu menjadi integral dy per 1 plus y kuadrat sama dengan integral dx. Lalu kita rubah menjadi arc tan y sama dengan x plus c. Sudah kita ketahui, maka menjadi y sama dengan tan x plus c. Selanjutnya saya punya soal lagi, yaitu selesaikanlah persamaan diferensial y kuadrat sama dengan min 2xy. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu y aksen sama dengan min 2xy, dimana kita ketahui y aksen adalah dy per dx sama dengan min 2xy. Lalu kita kali silang, dy sama dengan dua xy dx, dy per y sama dengan min 2x dx. Lalu kita integralkan, dy per y sama dengan integral min 2x dx. Lalu kita rubah menjadi ln y sama dengan min x kuadrat plus c pangkat ln y sama dengan min